Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang cukup sejuk ini alhamdulillah kita ditakdirkan kembali untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian kita ikuti dengan majlis ilmu. Selawat berkah salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada subuh yang cukup sejuk ini alhamdulillah kita hadir di hadapan para penghafal Quran. InsyaAllah akan terwujud 30 juz sebelum meninggalkan boarding nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian kita pada hadis kedua di kitab Arba'in, yaitunya Islam, Iman dan Ihsan. Nah, hadis ini an Umar radhiyallahu anhu qala. Hadis ini juga dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Khalifah yang berapa kemarin? Khalifah yang kedua. Yang kedua. Jadi urutan Khulafaur Rasyidin, beliau urutan yang kedua. Yang kedua. Berarti gimana? 4. Iya, tetap 4. Tapi Khalifah Umar adalah urutan yang kedua. Masya-Allah. Nah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iza tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sa'a la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan hadis ini dari Rasulullah. Pada suatu ketika, ya, sahabat sedang berkumpul-kumpul bersama Nabi. Termasuk diantaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ternyata ketika beliau berada dalam sebuah majlis, zata yaumin iza tala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyab. Jadi ketika itu datanglah satu orang laki-laki, ya, yang rambutnya hitam, bajunya putih, wala ya'rifu minna ahadun, tidak satu pun yang mengenali siapa ini yang hadir. Tidak ada satu pun yang kenal. Nah, kemudian semua sahabat pada heran. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Kemudian dia duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi. Dia datang bajunya putih, rambutnya hitam, putih bersih, ya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi itu, lututnya itu berhadapan dengan lutut Nabi. Begitu dekatnya, ya. Ini Nabi, misalnya contoh gini, ini Nabi, ini dia, berdekatan sekali. Seperti kita ini. Jadi majlis ilmu itu salah satu sunnahnya kita berdekatan. Ini Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sebelum kita lanjutkan, yang pertama adalah, ya, datang seseorang laki-laki kepada Nabi, kemudian dia berpakaian putih. Apa maknanya? Ternyata pakaian putih ini adalah sunnah. Pakaian putih itu adalah melambangkan pakaian yang bersih, makanya Rasul menganjurkan berpakaian putih, hukumnya sunnah. Nah, kemudian setelah itu tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini sebagai seorang musafir. Kalau orang musafir yang melakukan perjalanan jauh, tadi bajunya putih, otomatis pasti juga terkena oleh debu. Iya kan? Pasti nampak tanda-tanda, oh ini orang ini dari perjalanan jauh. Kenapa bisa begitu? Karena nampak di bajunya itu bahwa sudah mulai kotor, berarti perjalanannya jauh. Ini tidak, pakainya bersih, luar biasa. Makna yang kedua yang bisa kita ambil adalah ketika kita memasuki masjid, kita berupaya mencari pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bersih. Ketika kita bisa memakai baju-baju putih, meskipun ada motif misalnya, ya tidak masalah. Tetapi sunnahnya adalah
baju putih bersih yang memang tidak ada motif gitu. Nah, kalau Ustaz kan masih ada motifnya. Jadi kita cari nanti baju-baju putih yang bersih. Nah, kemudian ketika dia datang, para sahabat heran, dia duduk berhadapan dengan Nabi, ya. Kemudian wa wada'a kaffaihi ila fakhizai. Ala fakhizai. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi, dia letakkan tangannya di paha Nabi. Beliau berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jadi setelah dia duduk berhadapan dengan Nabi, dia bertanya, "Ya Muhammad, ajarkan aku apa itu Islam." Apa jawaban Nabi? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Jadi rukun Islam yang 5. Ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala, Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Yang pertama adalah mengucapkan 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan salat. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat, membayar zakat. Rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Berarti inilah yang diajarkan oleh Nabi ketika pertanyaan datang kepada Nabi, maka Nabi menjawab rukun Islam yang 5 ini. Kemudian apa kata orang itu? Setelah Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, maka orang itu mengatakan, "Sadaqta, engkau adalah benar ya Rasul." Sehingga heran para sahabat. Apa yang diherankan sahabat? Kenapa orang ini dia bertanya, setelah dijawab oleh Nabi, dia pula yang membenarkan. Berarti kata sahabat yang duduk ketika itu, orang ini mungkin dia sudah lebih tahu dari Nabi. Kenapa? Dia yang bertanya, dijawab oleh Nabi, kemudian dia pula yang membenarkan. Semakin heran sahabat, siapa ini? Nah, setelah itu apa pertanyaan berikutnya? "Ya Muhammad, fa'akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kata orang ini, ajarkan aku apa itu iman. Nabi menjawab rukun iman yang 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada apa? Iman kepada Rasul Nabi Nabi boleh, Pak. Yang keempat, iman kepada yang keempat apa? Iman kepada qadar. Coba kita ulang. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadar baik ataupun qadar buruk. Qada dan qadar. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada orang ini, ketika dia memberikan pertanyaan, fa'akhbirni anil iman, maka Nabi menjawab rukun iman. Sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Sahabat kemudian juga timbul pertanyaan, orang ini, dia yang bertanya, dia pun yang benarkan, berarti dia lebih hebat dari Nabi. Ini kata sahabat. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa pertanyaannya? Fa'akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ajarkan aku apa itu Islam.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apa kata Rasulullah? Yang dikatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Tapi jika kamu tak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Wah, begitulah yang dikatakan ihsan. Jadi dia sangat hati-hati sekali. Orang yang ihsan itu, ya, dia melaksanakan perintah Allah seolah-olah Allah sedang melihatnya. Tetapi memang Allah maha melihat. Bukan seolah-olah Allah melihat. Nah, ini Masya Allah, ini adalah ihsan. Kemudian pertanyaan keempat adalah tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, ajarkan kepada kami, ajarkan kepada saya, beritahulah, kabarkan kepadaku, kata orang ini, anis sa'ah. Apa itu hari kiamat? Rasulullah SAW memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih paham dan lebih tahu dengan orang yang ditanya. Begitulah Rasulullah SAW rendah hatinya beliau. Ketika ditanya persoalan kiamat, maka Nabi memberikan jawaban bahwa orang yang bertanya lebih paham dari orang yang ditanya. Kemudian apa jawaban Nabi? Di antara tandanya kiamat, fa'ahbirni anis sa'ah, ketika Nabi menyampaikan bahwa orang yang menanya lebih paham dari orang yang ditanya, kemudian beliau melanjutkan, fa'ahbirni an amaratiha, paling tidak ajarkan Muhammad apa itu tanda-tandanya. Maka Nabi memberikan jawaban, tanda-tanda kiamat itu akan terjadi adalah, ya, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan qala summa antalaqa falabistu maliyan summa qala li ya Muhammad ya Umar atadri manis sa'il. Jadi Rasul menyampaikan, ya, di antara tanda-tanda kiamat apabila ada terjadi budak melahirkan tuan. Ulama menjelaskan terkait ini adalah banyak anak yang durhaka kepada ibunya, banyak anak yang durhaka kepada ayahnya, bahkan ada orang yang menjadikan ayah dan ibunya sebagai budak. Artinya inilah di antara tanda kiamat. Kemudian yang kedua adalah ada orang dulu dia bahkan beralas kaki tidak ada sandal, ya. Juga bajunya pun juga tidak sempurna, begitu miskinnya, ya. Kerja mereka apa dulu? Pengembala kambing. Sekarang, ya, mereka sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, ya, membangun gedung-gedung yang tinggi. Coba nanti insya Allah ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir ke tanah suci, kita lihat di sekeliling itu, di sekeliling Masjidil Haram, ya, di seputaran Masjid Nabawi banyak itu gedung-gedung yang tinggi. Terutama adalah di Masjidil Haram. Coba kita lihat, bahkan nampak jauh, ya, di dalam sebuah lembah turun ke bawah, dilihat sekelilingnya itu gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi luar biasa. Bahkan ketika kita melihat ke Masjidil Haram, seolah-olah melihat bahwa dia jauh di bawah. Padahal dulu orang-orang situ miskin, ya, sandal pun tak terbeli. Tapi kalau sekarang mereka kaya-kaya. Dulu pengembala kambing, sekarang menjadi pengusaha-pengusaha yang begitu besar. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini? Kita simpulkan, yang pertama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan 4 hal. Tetapi ada sedikit yang tinggal Pak sampaikan. Apa yang tinggal? Kata Nabi, ya Umar atadri manis sa'il, ya wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang hadir itu? Kata Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu itu adalah Allah dan Rasul.
Apa kata Nabi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Untuk apa dia? Mengajarkan dan memberikan pemahaman agama kepadamu, wahai Umar. Masya Allah. Ya, jadi yang datang ternyata malaikat Jibril, berpakaian putih, rambutnya hitam legam, ya, duduknya sopan luar biasa untuk mengajarkan kepada kita. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Ada 4 hal. Yang pertama tadi rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan, yang keempat adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, inilah pelajaran kita di pagi ini, ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Karena ketika ada anak yang durhaka kepada ibunya, maka itu salah satu tanda kiamat. Maka insya Allah biasanya para penghafal Quran itu dia amat punya adab yang tinggi kepada ayah ibunya. Ya, oke, mudah-mudahan. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.